rebreathing dan non rebreathing, tapi itu jarang banget digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Ya, ada lagi yang oksigen box. Itu biasanya dulu pada bayi, tapi saat ini wis jarang. Jadi box itu kepalanya itu dipasangin box terus dimasukkan oksigen ke situ. Tapi sekarang sudah mulai jarang. Prinsipnya apa ini? Bersih ya, bersih. Tapi terus biasanya ini kalau baru pertama kali kan oke ya masih bagus ya steril. Tapi kalau misalkan itu kadang-kadang kan ada di rumah sakit yang digunakan lagi, itu berarti area hidung yang akan dimasukkan ini itu harus dibersihkan pakai air. Ini namanya nasal kanul. Nasal itu dari hidung, berarti dia nanti masuknya ke hidung. Nasal kanul. Kanul itu apa? Kanul itu kan begini ya. Kan ada kalau yang adult sama median. Oh, ada. Dewasa dan anak-anak. Apa yang membedakan dewasa dan anak-anak? Ukuran Ininya. Ya. Kalau pada anak-anak dia kan kecil, ini berarti pada dewasa. Dewasa, ada tulisannya di sini ada dewasa gitu ya. Nanti kalau pada anak-anak ada tulisannya. Nah ini pernah ada kejadian ini. Waktu dulu penerimaan PNB, penerimaan mahasiswa baru itu kan ada kayak semacam masa gitu ya. Ada salah satu mahasiswa baru yang pingsan. Itu waktu itu belum ada AMC, itu terus ditaruh di lab. Waktu itu guru jadi talent. Ya dimintain sama dibantuin sama mahasiswa IMP kan, dulu IMP ya, sekarang Himadika gitu ya. Nah, ini yang pingsan ini kok enggak udah dipasang oksigen kok enggak ini kok enggak bangun-bangun gitu. Akhirnya kita sudah panik terus dibawa sampai Mupati. Setelah kita balik ternyata apa? Anak-anak itu yang dipasang adalah nasalnya bayi. Jadi bukan kanulnya orang dewasa. Yang dipasang ini pada anak-anak ya apa kan terus kan dibawa dari Mupati sampai Mupati pas yang oksigen langsung sadar, langsung ini apa namanya itu sadar. Ya ternyata salah pasang nasal kanul. Terus orang itu so pas piwes bianget ini apa namanya itu yang pingsan lah, mumpet lah, apa itu banyak banget gitu ceritanya itu. Dibantuin sama mahasiswa tapi ternyata malah salah. Ini nasal, jadi dimasukkan ke hidung. Terus yang ini masker, ya. Jadi nanti ini langsung dipasangkan, ya. Yang ini hanya ini apa namanya itu oksigen masuk, ya. Berarti kalau ada CO2 langsung dikeluarkan. Terus ada yang tulisannya begini. Oksigen mask non rebreathing. Non itu berarti rebreathing. Rebreathing itu artinya dihirup kembali. Non itu berarti tidak. Berarti ini yang tidak dihirup kembali. Apa yang sudah dihembuskan ya sudah dia akan hilang. Nah tujuannya kantongnya ini apa? Ini digunakan untuk menampung CO2. Karena ternyata ada misalkan orang yang sudah dilakukan pemeriksaan gas darah arteri di mana kadar CO2 dan O2 di dalam tubuh itu tidak seimbang, maka perlu dilakukan oksigen apa namanya itu pasangan masker yang memerlukan. Ya. Kalau ada apa namanya itu ada katupnya, ini kan ditutup. Ya. Terus kemudian di sini itu ada tutupnya, itu berarti CO2-nya nggak bisa dihirup lagi. Ya, tapi kalau di sini bolong, ini dalamnya sini ya, itu kalau nggak ada katupnya, berarti itu bolong. Itu berarti ketika dia menghirup oksigen, dia juga akan menghirup CO2. Itu berarti ada di dalam tubuhnya itu oksigen sama CO2-nya tidak seimbang.
untuk tahu ini rebreathing atau tidak, itu harus ada pemeriksaan laboratorium. Ya. Yang paling sering digunakan yang kita gunakan itu adalah ya yang tadi nasal kanul dan masker. Oke, ini alat-alatnya. Kemudian ini ada tabung oksigen. Tabung oksigen itu ada di sini itu ada open, ada close. Kalau di sini itu tidak di open, di sini nggak akan keluar. Diputer. Open anak-anaknya ke sana, berarti dia harus ke sana. Nanti kalau dia dengan begini, ya berarti nanti dia akan tertutup, oksigennya nggak keluar. Nah, ini posisi close, ini nggak keluar. Ya. Iya. Coba kalau sudah di open. Nah, dia keluar. Ya, dia akan naik. Nah, jadi kalau misalkan ketika kita itu dibuka dulu, orang ngomong ya ini, kurang sih, disuruh kurang oksigennya. Cek dulu di sini, jangan-jangan di sini ditutup. Biasanya kan untuk apa ya, lingkungan ditutup. Ada apa sih di sini atau di mana? Itu lebih amannya kalau tidak digunakan di Materi PMR teman. Iya, oksigennya enggak. Iya. Bahasa Inggrisnya ngapain? Tuh ya. Di sini ada reservoirnya. Itu digunakan untuk Mengatur berapa flow yang akan diberikan. Kalau nasal itu biasanya cuma 1 sampai 5 liter. Paling mentok-mentok tapi jarang sih 5 liter itu isi banget. Ya. Biasanya berapa? 3 liter itu sudah maksimal. Ya. Kemudian masker. Masker itu bisa diberikan oksigen karena ini tidak langsung menuju ke dalam hidung. Itu bisa diberikan oksigen 5 sampai 8 liter. Nah, kenapa sih sebenarnya kita mau kasih oksigen itu? Dikarenakan konsentrasi saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh bisa jadi berkurang. Kan satuannya itu kan persen ya. Kalau normalnya berapa? 95 sampai 100%. Waktu COVID dulu banyak orang yang mengalami gangguan pernapasan sampai pada beli oximetri manual itu. Jadi harganya berapa tuh? 200.000 atau berapa? Terus dia cepetnya di ini di tangan dibawa kemana-mana itu. Nanti kalau saturasi oksigennya turun itu sampai ada yang jualan tabung oksigen portable bisa di mana-mana kan gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah tujuannya apa? Kalau saturasi oksigennya kurang dari 95, dibantulah dengan tambahan oksigen. Jadi untuk meningkatkan konsentrasinya sehingga mencapai tadi 95 sampai 100%. Nah untuk tahu saturasi oksigen berapa itu yang harus dilakukan namanya analisa gas darah udune. Tapi kalau sekarang itu kan sudah canggih, yang pakai oximeter itu sudah ketahuan. Dimonitor itu berapa saturasinya, berapa tekanan darahnya, berapa nadinya itu kan sudah ketahuan gitu ya. Nah itu bisa langsung digunakan. Oh yang sampai ini. Oke. Kalau nasal itu kira-kira bisa memberikan berapa persen kira-kira? Yang mana mungkin? Kan berapa? 20 atau 40%? Nah, 40 sampai 60%. Jadi nanti dilihat layar monitor berapa saturasinya berapa ya? Kok saturasinya kok masih 80-an? Oh berarti bisa memberikan nasal kanul. Tapi yang saturasinya kok medun banget, dia harus memerlukan konsentrasi yang lebih. Oh berarti tak kasihlah masker karena dia yang dialirkan lebih banyak 5 sampai 8 liter. Ya. Jadi jangan sampai orang itu malah keracunan oksigen. Ya. Jadi gelagapan kemana. Kemudian di sini ada humidifier. Kenapa harus ada humidifier? Di sini sudah ada nih batasnya, ya, level. Berarti kalau nasi dikasih di sini. Bisa dikasih apa ini? Airnya? Air aku. Ya. Jarang ada yang kasih NaCl enggak? Ya, jadi dikasihnya air. Kalau nggak ada kita bisa pakai mineral. Ya. Tujuannya apa ini humidifier?
kondisi terus, apa yang akan terjadi? Banyu kami. Garing. Ya, jadi kering. Tujuannya apa humidifier? Untuk melembabkan aliran pernapasan yang kesentor langsung oleh ini oksigen. Ya, itu tujuannya. Kemudian di sini ada manometernya. Ya. Nah, ini digunakan untuk melihat ini ya oksigennya. Jadi misalnya kayak gas ini juga posisi gitu ya. Apa Mas? Itu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau pasang, kita harus cek ini oksigennya masih enggak ya, airnya masih enggak ya. Kalau enggak ada, kita bisa abadi. Caranya gimana? Ini putar aja. Ya, minta isok. Kurang sidik. Apa? Aquades, bukan aquades. Koyok ning ngendi wae? Saya tergawe. Suara yang kotor. Oh. Oksigennya masih, kita coba buka. Kalian juga. Ternyata kalau tanya ada, berarti ini aman bisa dipakai. Jangan-jangan harus potong aku tekan dulu. Boleh kosong. Ya. Buat teman jati kadang-kadang. Lu gini kan mau nak prakteknya piye? Kan yang pantom lah. Mau sejuta itu. Berarti sing dewasa Bersih. sing dewasa wis sing ijo. Hah? Sing iku wis selane. Selangnya apa? Dia sing anak-anak kan sing kecil mau. Sing untuk dewasa wis sing ndi? Sing ijo mau. Enek beda ning kene iki ukuran go masuk iki enek beda. Setelah dilakukan pemeriksaan, napasnya berapa? 34 kali per menit. Ya, normalnya benar berapa? Konspirasi? Ada yang menyampaikan 20 sampai 26, ada yang menyampaikan 20 sampai 24, ada yang 24 sampai 26. Ya, nanti dilihat lagi normalnya napas berapa. Nah, ketika orang itu nafasnya cepet banget, berarti oksigen itu belum bisa sampai ke sana, udah turun lagi. Ya. Nah, setelah dicek ternyata saturasinya turun. Ia setelah diberikan dilakukan pemeriksaan mendapatkan terapi oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Dia lakukan tindakan pemberian oksigen pada pasien. Oke, yang pertama alat sudah siap. Ya, yang dipersiapkan apa? Nasal kanul, plaster pernah di pabrik ya pernah. Ya. Kita nonton di sini. Terus ini. Ah, sih. Faiz. Nah, terima kasih. Ya. Apa ini? Terus Murah. masker tadi udah. Terus masak digunakan untuk berlawan ya biar tidak Nah. ketat. Ya, kemudian Makasih ya udah peka. udah sebenarnya ini yang udah begini disebut ya kan biasanya kalau musiknya itu kan diusir jadi berarti kan harus buat satu proses sarung tangan cuci tangan pakai sarung tangan posisi pasien sebenarnya Supin. semi-full Semi-full. ya karena kenapa kemarin buat semi-full karena jadinya akan mengembang lebih Besar. maksimal ya orangnya akan mengembang lebih maksimal dibandingkan dia posisi Dikira beda ayam. mau duduk kalau dia bisa duduk nggak apa-apa duduk ya tapi kalau dia nggak bisa ya berarti semi salah ya Pak Nggak kelihatan loh. Pegangin. Hanif.
Iya. Oh peka kayak gitu loh, peka. Lah tapi bener dong. Ayo wes. Terus apa? Jadi kalau misalkan ini film Korea di dalam dia mau jatuh. Nah, harapannya kan tuh ditampani lah. Karena ekspektasinya ditampani. Tapi ternyata rasanya bacaan. Terus kemudian yang pertama kita cek dulu. Ada sesuatu yang menghambat lubang hidungnya atau tidak? Jangan-jangan dia gini-gini. Kaca doang. Kemudian kalau sudah boleh kita bersihkan ya. Cek dulu nggak ada. Kemudian ada filnya bersihin. Nah, tadi filmnya. Kalau sudah, kemudian kita bisa pasang pastikan ini tidak bulat ya. Jangan dan nanti dia begini. Ya. Jadi harus dipastikan dulu kalau dia posisinya ini benar-benar ini ya, lurus tidak bulat. Pastikan bukan apa namanya? Bekas ya. Kemudian di sama. Sebelum dipasangkan itu kita harus cek dulu alirannya itu benar-benar ada atau tidak. Terus jangan-jangan bocor sehingga dia nggak nyampe ke sini. Dibuka, jangan terlalu besar ya. Nanti kalau terlalu besar nanti dia Kaget. Nah ini 3 ya, 3 liter per menit. Buka dulu aja satu. Nah ini untuk menghindari apa namanya itu parallax itu adalah kesalahan melihat angka dikatakan perbedaan. Ini kita harus sejajar warnanya itu. Ya. Oh, sih apa nih? Satu. Berarti kan harusnya akan digotrine ya. Gulanya di atas angka satu, jadi dia di atasnya angka satu. Oh. Ya. Terus kemudian kita cek benar-benar ada aliran udara apa enggak? Gimana? Berarti nak misalnya mau satu anu di atasnya satu. Nah, ini harus dialihkan terlebih dahulu, jangan dipasang baru dibuka. Kan saya mau 1 liter. Jadi ikunya harus di atas 1. Ini modelnya sering Apa ndek pas 1? Di atas. Di atas 1 titik. Senang ya Pak? Kalau ada bantalannya kan modelnya ada yang aneh bantalannya itu ya. Itu berarti ditaruh di bawah. Kalau ini nggak ada. Bantalan ndek iku. Sebelum dimasukkan Ada yang caranya begini, ya. Kemudian ditaruh di belakang begini. Sebelumnya itu dikasih bantalan terlebih dahulu. Biar pipinya enggak sakit karena gini, kalau misalkan kok dia kok geser-geser terus mau di-blaster boleh. Nah, tapi mau ikuti soalnya di-blaster ya. Ada yang modelnya mau begini. Ini kayak Hepavit. Kemudian di tanolnya nih Telinga. ya, terus gini. Tapi ini yang otot-otot dulu deh. Ya, biasanya ya ke belakang. Ya, kalau yang kayak gini bisa, mau yang ke belakang bisa. Tadi dikasih satu.
Bukan. Putar sesuai dengan nanti butuhnya berapa. Kilometer per menit. Udah nyaman, Pak? Apa deh? Lagi ya, ini ya kandul. Ikune. Kalau naskah, Kayak misalnya 1 liter per menit. tapi jangan sampai Kayak gitu ya. salah. Berarti yang literannya teman. Ada di. Aku lali sih ya. Pelajaran SMA anjir. Iya. Oke, enak tuh mikir. Ini yang di mana? Sama ya? Tidak boleh bulat. Pasang. Kemudian dicek. Kalau nggak itu dengerin kayak gini juga nih ya. Taruh di yang atas bagian hidung ya. Terus dikasih pasang. Ngomongin, Konsentrasinya apa lebih? ngomongin nungguin. 5 liter. Oh ini teman-teman, humidifier kenapa levelnya cuma segitu? Khususnya mungkin ada video cilik ya. Ini ketika saya kasih 5 liter, airnya itu sampai berapa sini? Ya, makanya itu kenapa harus ada levelnya segitu? Nah, enggak boleh melebihi, dikarenakan cepat. Nah, dulu tenang dong. Loh ini sampai airnya sampai nyemplung. Nggak tahu ya?